Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-muridku sekalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Bapak seperti biasa pelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 8. Kali ini Bapak akan membahas pelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 8 bab 6 tentang keseimbangan dunia dan akhirat menurut hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustaurid. Sebelum kita mulai pembahasan materi bab 6 kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga ilmu yang Bapak berikan kepada kalian dapat bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, langsung saja anak-anakku sekalian, kita bahas bab 6. Bab 6 tentang keseimbangan dunia dan akhirat menurut hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustaurid. Silakan kalian buka buku paket halaman 90. Kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya ada 5. Pertama, menerima bahwa aktivitas kehidupan dunia sebagai perantara mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Yang kedua, menjalankan sikap sungguh-sungguh dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, diniatkan juga ibadah untuk kebahagiaan akhirat. Yang ketiga, memahami kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustaurid tentang hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Yang keempat, mendemonstrasikan hafalan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustaurid tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Yang terakhir, mengomunikasikan kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustaurid tentang hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Indikatornya kalian bisa baca lagi di buku paket indikator pembelajarannya, ya. Kalian sudah punya buku paketnya, silahkan kalian baca kembali. Peta kompetensi, materinya ada 2, yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustaurid. Aktivitasnya membaca dan menulis, menanya, menerjemahkan, menganalisis, menghafalkan, menganalisis keutamaan infak, mempresentasikan laporan, membuat teks pidato, mempresentasikan pidato. Keterampilannya literasi, kepedulian sosial, kedisiplinan, kerjasama, berpikir kritis, kreativitas, dan komunikasi. Kita langsung masuk pembahasan. Sebelumnya seperti biasa ada prawacana pendahuluan. Dalam menyikapi kehidupan, ada yang hanya menyikapi agar mendapatkan kebahagiaan di dunia tanpa memikirkan bagaimana kehidupan akhirat. Tetapi ada juga yang menyikapi kehidupan dunia ini agar bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Orang-orang yang menyikapi kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat, maka sungguh ia mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang hanya mengejar kepentingan dunia, maka sesungguhnya ia tidak akan mendapat kebahagiaan di akhirat. Tugas kita sebagai seorang muslim adalah mendapatkan kebahagiaan di dunia juga di akhirat. Islam mengajarkan bahwa hidup harus seimbang antara dunia dan akhirat. Dunia harus disiapkan untuk menuju hidup yang kekal dan abadi, yaitu akhirat. Kita sebagai orang Islam perlu menyadari bahwa kehidupan dunia adalah sementara. Maka hendaknya menjadikan hidup sebagai jembatan untuk menuju kebahagiaan akhirat. Dalam bab ini kalian akan mempelajari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustaurid tentang hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Ya, ini pembahasan sebelumnya nyambung tentang sifat konsumtif, hedonis, dan berlebih-lebihan. Ya, sekarang kita masuk ke hadisnya.
Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustawrid. Yang dibahas hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah terlebih dahulu. Yang berbunyi hadisnya an Abi Hurairah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma aslih li diniya alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunya allati fiha ma'ashi wa aslih akhirati allati hiya fiha ma'adi waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan li min kulli syarr Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku, dan perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini selalu menambah kebahagiaan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasanku dari kejahatan." Ini hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Penjelasan hadis. Allah Subhanahu wa taala adalah tempat meminta dan tempat bergantung, tempat berkeluh kesah dari segala masalah, tempat mencurahkan resah dan gundah setiap hambanya. Dalam kondisi seperti itu, maka berdoalah kepadanya. Allah mengisyaratkan dalam surat Ghafir ayat 60 sebagai berikut. Wa qala rabbuka ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jannata dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya akan kuperkenankan bagimu, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nauzubillah min zalik. Allah sudah menjelaskan bahwasanya Allah tempat meminta dan tempat bergantung. Apapun kebutuhan kita, mintalah sama Allah dan bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah akan mengabulkan doa setiap hamba-hambanya. Dan Allah melaknat orang-orang yang menyombongkan diri karena tidak mau berdoa kepadanya. Janganlah jadi orang yang sombong. Siapa itu orang sombong? Orang yang gak mau minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang gak mau minta sama Tuhan. Ya, sombong tuh namanya tuh. Mudah-mudahan murid-murid MTS gak ada yang menyombongkan diri. Karena sombong hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu butuh kepada siapa? Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta setiap saat. Jangan pernah habis selesai sholat jangan langsung kabur. Berdoa dulu, minta sama Allah. Ya, jangan sombong. Habis sholat kabur. Nggak mau zikir, nggak mau doa, sombong tuh namanya tuh. Kalau orang sekarang bilang tengil agaknya, ya, tengil agaknya, nggak mau minta sama Allah. Kita minta sama Allah, berdoa, minta sama Allah. Karena Allah tempat meminta dan tempat bergantung. Jangan pakai sombong-sombong, jangan sok suci. Habis sholat langsung pergi, nggak pakai berdoa, nggak pakai meminta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah mengisyaratkan 5 hal penting yang harus menjadi permohonan kepada Allah dalam doa-doa kita. Yang pertama, minta sama Allah agar Allah perbaiki bagi kita agama kita yang menjadi penjaga urusan kita. Ini mengisyaratkan betapa pentingnya berpegang teguh pada agama Allah. Jika agama seseorang rusak, maka rusak pula kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan begitu pula jika agamanya baik, maka baik pula kehidupannya di dunia dan akhirat. Demikian pentingnya berpegang teguh dengan agama. Dalam Quran surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agamaku daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, agama yang Allah ridhain hanya agama Islam.
Janganlah sampai kita keluar dari agama Islam. Ya, jangan sampai rusak agama kita. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, sedang beribadah kepada Allah, sedang bermunajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena meninggal itu kita tidak tahu kapan waktunya. Perbanyaklah doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang mengbolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu dan dalam keadaan taat kepadamu. Dengan demikian, maka selayaknya kita memohon agar selalu dapat pertolongan Allah dalam perbaikan agama. Dengan semakin baik agama kita, maka menjalankan kehidupan dunia ini pun akan semakin baik. Kita akan menjadikan kehidupan dunia senantiasa sejalan dengan perintah-perintah Allah. Tapi sebaliknya, semakin lemah agama kita, maka akan semakin jauh pula dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai jalan untuk perbaikan agama adalah memedomani, ya, menjadikan pedoman Al-Quran dan hadis. Keduanya adalah pedoman hidup keselamatan di dunia dan di akhirat. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama berpegangan dengannya. Yaitu apa? Kitabullah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berpegang pada Al-Quran dan hadis Nabi, insya Allah tidak akan tersesat selama-lamanya dan akan selamat selama-lamanya, baik selamat di dunia maupun di akhirat. Yang penting berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, yang tadi kita baca doanya di hadisnya, ya Allah perbaiki bagiku duniaku yang dalamnya ada penghidupanku. Ini mengisyaratkan bahwa kita boleh meminta kepada Allah agar urusan dunia kita menjadi baik. Meminta rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang cukup dan bermanfaat. Meminta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Meminta kebutuhan dunia baik sandang, papan dan pangan, serta pekerjaan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta ilmu yang bermanfaat untuk menuju akhirat, sehingga dengan ketercukupan dunia tersebut menjadi tenang dan tentram. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Man amila salihan min dzakarin wa untha. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'mina falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Tujuan hidup seorang muslim adalah akhirat. Surga adalah puncak cita-cita seorang muslim. Bertemu dengan Nabi Muhammad itulah idolanya bagi seorang muslim. Bertemu, memandang wajahnya Nabi Muhammad, bertemu dengan Allah, memandang Allah, itu adalah idolanya bagi seorang muslim. Maka seorang muslim berpendirian padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'la ayat 17. Dan mereka yakin bahwa cinta dunia hanya akan membawa bencana dan malapetaka. Negeri yang kekal adalah negeri akhirat. Sekarang dunia nyata, akhirat hanyalah akhirat hanyalah cerita. Tetapi ketika maut menjumpai kita, dunia menjadi hayalan, sedangkan akhirat menjadi kisahnya nyata. Yang ketiga, ya Allah perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku. Ini permintaan kepada Allah agar selalu dapat beramal soleh sampai ajal menjemput. Apapun yang kita miliki, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dapat menghantarkan kita ke kebahagiaan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya.
Yang keempat, kita berdoa, ya Allah jadikan hidup ini selalu menambah kebahagiaan bagiku. Ini permintaan agar umur yang Allah berikan dapat digunakan untuk selalu berbuat baik, dapat melaksanakan ibadah baik langsung kepada Allah melalui sholat, puasa, dan haji, ataupun sesama manusia dengan infak dan sedekah. Kita berdoa kepada, ya Allah panjangkan umurku dalam keadaan taat kepadamu. Ya, kita minta sama Allah agar kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai umur kita panjang malah dosa yang bertambah. Nauzubillah min zalik. Umur panjang tapi pahala yang makin melimpah. Yang kelima, yang doanya yaitu, ya Allah jadikanlah matiku sebagai kebebasanku dari kejahatan. Dalam doa ini berisi harapan agar ketika kematian tiba Allah membebaskan, memaafkan atas kejahatan, kesalahan, kehilapan, keliruan kita selama hidup di dunia. Dengan datangnya kematian benar-benar dapat kembali kepada Allah dengan husnul khatimah, dan dengan kematian sebagai akhir perilaku yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoa sama Allah agar ketika kita mati nggak ada lagi kejahatan yang menghampiri kita. Kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Oke, anak-anakku sekalian, itu pembahasan cukup bab 6 Pak Hari bahas hadis riwayat Muslim saja, ya. Nanti selanjutnya kita akan sambung pada pembahasan berikutnya. Untuk kali ini Bapak lebih sering yang namanya materi. Insyaallah setelah materi ini besok Bapak akan buat tugas yang akan tugas terus untuk kalian semuanya. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masih dalam masa pandemi. Jangan lupa lakukanlah 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Semoga Allah lindungi kita semua dari penyebaran virus corona dan bekas-bekasnya virus corona. Sebelum Bapak akhiri, pesan Bapak juga jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube ini agar Bapak lebih semangat lagi dalam membuat video-video pembelajaran Al-Quran. Sekian dari Bapak, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.